Pemirsa yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam episode berikut Inspirasi 5 menit persembahan dari Gereja Salib Suci Paroki Cilincing, Jakarta Utara. Saya akan membacakan kutipan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 29. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Pemirsa yang budiman, dalam kehidupan keseharian kita, masihkah kita menjadikan sesama manusia itu sebagai bagian dari orang yang harus kita kasihi? Apakah sesama kita itu masih manusia, ataukah sudah tergantikan oleh sesuatu yang lain? Kita sekarang hidup di zaman perkembangan teknologi yang menciptakan kultur baru. Diakui atau tidak, pertanyaan si ahli Taurat tadi, siapakah sesamaku manusia, berubah menjadi siapakah sesamaku? Kata manusia, apakah sengaja dihilangkan? Tidak dengan sengaja dihilangkan, tetapi hilang dengan sendirinya. Karena jawaban atas pertanyaan tadi, siapakah sesamaku? Dengan jujur kita harus mengakui bahwa sekarang gadget atau smartphone sudah menjadi sesama kita, dan itu menggeser, menghilangkan manusia sebagai sesama yang seharusnya kita kasihi. Kenyataan membuktikan bahwa dimanapun kita berada, kita tidak bisa jauh dari apa yang namanya gadget atau smartphone. Dimanapun kita berada, kita menyibukkan diri dengan alat yang satu itu, seolah tidak peduli lagi dengan situasi. Pun pula itu terjadi dalam suasana keluarga. Suasana keluarga yang biasanya ramai, celoteh, cerita dari anggota keluarga tergantikan dengan dia membisu, menyibukkan diri dengan gadget masing-masing. Ini ada suatu cerita yang mungkin bisa menimbulkan inspirasi. Sebuah keluarga pada suatu sore merencanakan akan bepergian untuk berkreasi ke suatu tempat. Setelah semuanya siap, maka berangkatlah mereka dengan naik mobil. Kira-kira 5 menit perjalanan, si bapak, suami, baru teringat bahwa smartphone-nya ketinggalan di rumah. Maka dia bilang pada istri dan anaknya untuk pergi kembali ke rumah, mengambil smartphone-nya yang ketinggalan. Si anak sudah mulai berubah wajahnya karena merasa bahwa waktunya akan tersita. Tetapi akhirnya si bapak memaksa pulang ke rumah untuk mengambil smartphone-nya yang ketinggalan. Ketika sampai di rumah, si bapak mengambil smartphone-nya, dan tanpa diketahui oleh dia, istrinya juga turun dari mobil mengambil sesuatu yang lain. Setelah mendapatkan gadget atau smartphone-nya, si bapak langsung naik mobil dan tanpa lagi memeriksa siapa saja yang ada di mobil, dia berangkat. Tak lama kemudian dia baru sadar bahwa istrinya tidak ada di mobil itu. Lalu apa yang dia perbuat? Dia menelpon istrinya dan mengatakan, Mama naik taksi saja ya, kita ketemuan di tempat yang sudah kita sepakati."
Jadi, siapa yang lebih berharga? Smartphone-nya si bapak. Istrinya seolah tidak dihargai lagi. Meskipun mungkin pemikiran bapak itu praktis, daripada kembali lagi ke rumah, waktu tersita, lebih baik istrinya diminta untuk naik taksi. Tapi itu mengurangi penghargaan terhadap manusia. Jadi siapakah sesamaku? Apakah manusia atau smartphone? Pemirsa yang budiman, mudah-mudahan ini juga menggugah kita untuk menggunakan smartphone seperlunya dan tidak menggunakan gadget itu seolah sebagai milik kita yang tak akan terpisahkan. Semoga dengan demikian kita masih tetap menjadikan sesama kita sebagai seorang yang harus kita perhatikan dan kita kasihi, bukan smartphone atau gadget kita.